Depan, kanan, kiri. Nah. Para saudara yang terkasih, selamat sore. Hari ini gereja mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang diawali dengan doa akan menjadi kebaikan bagi semua umat beriman. Menyadari kesalahan kita, marilah kita hening sejenak. Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Lihat, bangsa Israel itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana, agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari sini. Maka
pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Rames. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata, juga berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai ini. Tetapi anak-anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang yang benar. Dan barang siapa memberi air sujud secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar 12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mohon dikejutkan dengan sosok Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai orang yang lemah lembut, penuh belas kasih, dan juga toleransi, dan yang kita sebut ketika anggota keluarganya. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus adalah kita tidak boleh serta-merta melihatnya sebagai suatu kekerasan. Bisa saja kita memutuskan untuk datang ke tempat ini untuk bisa kita mengajak anggota keluarga kita, anak kita, pasangan kita, atau saudara-saudara kita. Tapi mereka You are
menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus.
Dengan pengaturan Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Berkat penutup, kita akan mendengarkan kata-kata perpisahan. Pertama-tama dari Romo. Cakap. Pagi-pagi pergi ke pasar Pon. Ke pasar Pon beli lumpia. Muhammad sampai Yusuf, sampai jumpa. Enggak ingat ini. Jadi kata saya merasa, saya pribadi merasa tidak perlu diantar. Macam dengan Romi ini, setelah saya pengen diantar. Lalu saya mau mengucapkan minta maaf kepada seluruh umat, baik di stasi maupun di paroki, baik di biara SDB maupun susteran Putri Kasih ya, SSPS. Saya minta maaf kalau selama 2 tahun saya melakukan kesalahan, ucapan atau tindakan yang begitu. Dimaafkan? Kalau tidak dimaafkan saya tidak tinggal. Begitu untuk semuanya, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Saya juga minta maaf, terutama yang sering rapat dengan saya kalau mengatakan rapat jam 6, itu jam 6 selalu mulai, tidak peduli satu, bahkan tidak ada saya jadi seringkali mungkin merepotkan bagian tidak terbiasa. Saya minta maaf. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih berkat Anda. Datang menambahkan wajah, maka pulang atau pergi saya menambahkan. Dan di sini saya mau berpamitan, gitu ya, berpamitan. Ya seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa untung tak dapat diraih, malam tak dapat ditolak. Ya, malam tak dapat ditolak berarti ya SK kami yang baru. Walaupun sebetulnya masih 1 tahun ke depan, tapi SK kami yang menandatangani Monsinyur nanti ya kami harus taat begitu ya kepada Bapak Usul yang baru. Yang mau tidak mau ya harus kami tidak begitu. Saya akan ditugaskan di paroki Kristus Raja Kerambe. Tahu Kerambe? Teman-teman gitu masih belum. Pas saya sama maju dengan semua. Kalau mau itu pasti dengan paroki pas sudah lihat, pas sudah merasa nyaman, sudah merasa pas dengan Romo Kristus dan juga saya sudah ngeklik gitu. Saya sudah tahu awalnya, saya sudah tahu panjenengan Bapak Ibu semua. Saya minggu saya menjanjikan sesuatu yang saya tepati, mau menempati di mana sudah tidak yang bisa meneruskan. Mohon maaf, mungkin sebagai seorang gembala saya belum memberikan makanan yang terbaik, terutama makanan rohani. Saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya mohon maaf. Semoga kita semua bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Romo Kristus mengatakan dia tidak mau diantar. Nanti kalau dia berpindah tanggal 17 nanti, dia tidak tahu sifat umat seperti apa. Saya sudah mengatakan kepada umat di Mojorejo, kalau aku pindah jangan ngomong-ngomong dewi. Dan tiba satu sekat sektor oke. Tidak bisa juga ditolak gitu ya. Tapi saya juga memberi garis bawah. Kalau mau ke Santo Yusuf ya ke gerejanya, jangan ke Kebon Rojo. Kenapa? Saya ini jadi premannya di sana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya paroki ini bukanlah yang asing bagi saya.
tanggung jawab guru bukan saya. Itu saja, semoga dalam perjalanan walaupun SK tertulis di kami itu sebagai rekan itu hanya 2 tahun, bisa jadi baru jalan setengah tahun sudah disuruh pindah lagi. Ya kami ikhlas dan kemudian juga tidak mau mengalami keterikatan pada tempat tugas, sehingga kalau segera pulang pakai segera pindah ya pindah saja, nggak usah bingung-bingung gitu. Itulah makanya kalau jadi robot itu saja enakin belum, kalau tinggal utang tinggal kabur. Alasan SK itu suka pindah. Itulah. Tapi ya saya tidak menjanjikan apa. Para nomo, para suster, brother, bapak ibu, saudara-saudara ya. Di sana nanti kita adakan acara ramah-tamah. Ya, meskipun sebelum acara ramah-tamah nanti akan diputarkan satu video pendek tentang bagaimana karya pelayanan Roh Kudus dan rombongan di pagi ini. Lalu karena sambutan-sambutan sudah selesai di sini, maka setelah itu akan diberikan tali kasih kepada kedua rombongan kita nanti di panggung balai. Lalu setelah itu baru kita semua makan malam bersama. Maka jangan buru-buru pulang, disediakan menu istimewa udang lobster, kepiting telur asin, tapi masih ada di rumah makan terdekat ya. Yang di sini menunya nakmon itu ya. Dan nanti selamat menikmati, semoga cukup ya. Berdiri mohon berkata. Tuhan bersamamu. Semoga lain nafas memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari bergila, misa sudah selesai. Sing kok kawal sapa romone cek ning kono kabeh. Kita nggak muat.
akan bertugas di tempat tugas yang baru, dan Romo Agus yang akan menemani kita di Paroki Santo Yusuf, tentu saja bersama dengan Romo Iman dan Romo Nyoto. Ibu Bapak, saya ingin menyapa. Tadi ketika saya datang di sini belum sampai jam 5, sekitar jam 4:15, saya kaget melihat tempat parkir yang begitu penuh. Ternyata rombongan dari kita seperti dengan doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Khusus yang Maha Kudus, Engkau yang bersabda bahwa di mana 2-3 orang berkumpul atas namamu, Engkau sungguh hadir atas mereka. Ya Bapa, kami berkumpul di sini, berkat rahmat-Mu, kami sungguh bersukacita oleh karena kehadiran gembala-gembala yang Kau berikan kepada kami untuk semakin mendewasakan iman kami. Bapa, terima kasih atas segala rahmat-Mu, karena kami berkumpul bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami yang sangat malam, berkatlah makanan yang telah disediakan agar menjadi pemulihan kami untuk kembali beraktivitas di malam hari. Tak lupa berkati pula segala perbincangan yang akan terjadi di malam perjamuan ini. Semoga apa yang keluar dari mulut kami, apa yang kami terima, dapat semakin memuliakan nama-Mu. Minta berkat dari Allah. Tuhan bersamamu. Kita semua, kegembiraan kita malam hari ini dari makanan yang akan kita nikmati bersama, dan juga perjalanan pulang kita nanti ke rumah masing-masing, dijaga dilindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak jelas menunya apa, kok dikira babi guling itu loh. Enggak. Jelas gitu kan. Nah, orang babi guling kan. Kurang diculur ya. Apa ya? Amit-amit. Semuanya ini. Tujuan ada nambah. Wes.
Kisah kau buku bagi insan dunia yang mengagumkan kalimatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh renungan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah payung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Ya, mari. Nah.